ngarang dikit. Ah. Teman-teman pemain volley galak ini. Pun badan. Hah? Pemain bukan ya? Ditanya Agung tuh kamu. Tidak ada sentimen omongan dari KB, dari polisi, dari kawan-kawan itu motivasi buat semua. Saya lagi ngeliat dan presiden itu nengok masih sendirian. Jikalau diperlukan untuk setiap tim maksimal sebelum penyelenggaraan di Kota Gresik, ya itu udah final ya. Jadi Bapak Ibu sekalian untuk mendaftarkan pemainnya itu sebanyak 14 misalnya, ya 14 terus dibawa sampai final, nggak akan mungkin ditambah walaupun itu cedera. Kalau udah 16 ya 16, pergantiannya sudah tidak ada lagi. Dan jikalau Bapak Ibu sekalian untuk melakukan pergantian, kami harapkan yang paling lambat sebelum technical meeting atau pada saat technical meeting kita di Kota Gresik. Bapak Ibu sekalian, seperti sebelum-sebelumnya bahwa perlu kami sampaikan bahwa maksimum penggantian pemain itu maksimum jika lokal semua adalah 3 pemain. Jika ada pemain asing hanya jika di tim Bapak sudah ada 2, berarti pemain asingnya hanya boleh diganti 1. Dan jika belum berarti boleh mendaftarkan 2. Tetapi jika pemain asingnya mau diganti dan pemain lokalnya juga demikian, berarti pemain asing diganti 1 dan pemain lokalnya 2. Pemain asing tetap wajib memiliki ITAS dan ITC atau ITC-nya, itu wajib, dan official diperkenankan diganti selama penyelenggaraan pertandingan. Tapi jikalau official itu tidak boleh berganti tim, dalam artian pindah ke tim yang lain. Ya, jelas Bapak Ibu ya. Kemudian penyelenggaraan Proliga di awal kami sudah sampaikan bahwa kami akan menghitung jumlah atau nilai tim yang memiliki nilai terbanyak, dalam artian ini ranking pertama pada setiap putaran. Putaran pertama ini kita akan lakukan akumulasi pertandingan dari Bandung, Purwokerto, Palembang, dan kita akan menentukan siapa yang menentukan ranking pertama untuk putaran pertama di Proliga PLN Mobile Proliga 2023. Dan tim yang berhak memiliki, silakan Pak Topan di sini Pak. Wah, mestinya saya memberi kesempatan Pak tuan rumah dulu untuk selamat datang, tapi sambil menunggu. Ini Pak Topan adalah manajer tim dari Palembang Bang Sumsel Bapak.
orang baru di Bank Sumsel, tapi orang lama aslinya di banknya, di kantornya sendiri. Kalau tim mungkin baru pada. Ya, itu jadi saya lanjut dulu ya. Bahwa kita akan memilih untuk tim yang memiliki ranking pertama di putaran pertama. Dan akan kita lakukan juga pemilihan ranking pada saat putaran kedua di Kota Yogyakarta nanti di GOR UNJ. Kemudian hasilnya diakumulasi, kita memilih 4 tim yang akan masuk ke Final Four. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita akan melihat siapa tim yang akan memiliki ranking terbaik, itu kita akan serahkan pada saat nanti tim tersebut selesai lakukan pertandingan. Jikalau nilainya nanti ada yang sama, kita akan menunggu tim satunya untuk bermain sampai kita menentukan hasilnya benar-benar itu final. Kemudian penyelenggarannya sendiri tetap kami disiarkan langsung dengan Moji dan Emtek, Moji dan Champion untuk pertandingan seluruh pertandingannya. Ya, sebelum kita lanjut, ada baiknya kami berkesempatan dulu ke tuan rumah untuk menyampaikan beberapa pesan, terutama untuk ucapan selamat datang. Silakan Pak. Informasi yang kami sampaikan bahwa nanti kami akan melakukan penyerahan hadiah untuk putaran. Kemudian untuk informasi mungkin Bapak Ibu sudah selalu menerima buletin yang dikirimkan Pak Raditya di grup manajer PLN Mobile Pro Liga. Kemudian sebelum lanjut kami akan memperkenalkan diri dulu tim Dewan Hakim atau SRC yang akan bertugas, sekaligus mungkin ada beberapa yang bawaan atau hal-hal yang perlu disampaikan pada tim. Pertama, saya perkenalkan dulu, sebelah kiri saya adalah Pak Mahfud Yusela. Kemudian sebelah beliau ada Bapak Su Arjanto. Kemudian sebelah kanan Pak Alvan ada Bapak Rudi Dwi Brana, dan sebelah beliau ada Bapak Abdullah. Sebelum kita memperkenalkan wasit, mungkin saya memberikan kesempatan untuk Dewan Hakim, mungkin akan ada beberapa yang ingin disampaikan, mungkin silakan. Terima kasih Pak Regi. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya di sini akan menjelaskan mengenai persiapan dari tim IO beserta panitia untuk acara Proliga 2023. Oke, yang pertama itu mengenai surat perizinan untuk acara. Semua surat sudah kita siapkan, alhamdulillah sudah mendapatkan balasan dari seluruh instansi, sehingga besok acara kita sudah bisa dimulai di PSKJ. Untuk pertandingan surat menyuratnya sudah aman. Selanjutnya untuk drop off dari atletnya ada di bagian depan, jadi mobilnya tidak masuk di bagian dalam. Nah, di area drop off ini, jadi nanti akan diarahkan untuk masuk, sehingga insya Allah untuk terjadi foto, misalnya ada fans-fans gitu, nanti akan dihalau juga oleh tim internal security kita. Selanjutnya tim security internal kita ada 14 Bapak Ibu, yang 8-nya dari tim BSB, yang 5-nya dari internal. Itu dibagi dengan mohon kiranya maklum karena sejak peristiwa Kanjuruhan semua protokol karena masalah keamanan ini memang berbeda-beda di setiap kota, jadi kita mohon maklumnya atas kebijakan dari masing-masing polda. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang mungkin kami akan sampaikan berkenaan dengan evaluasi ke belakang kemarin sebelum kita melakukan pemeriksaan pemain, tetapi PLN udah datang. Oke. Perlu kami sampaikan bahwa pergantian pemain ada dilakukan oleh 2 tim
ya nanti disampaikan oleh Dewan Hakim, ya ada 2 tim dan mungkin nggak akan lama. Cuman ada beberapa 3 tim. Siapa ini? Oh, Jakarta. Tolong saya dikoreksi. Jakarta Posisivo Polwan melakukan pergantian, benar? Oke. Kemudian Jakarta Pertamina Pertamax, Pastron menggantikan pemain. Kemudian dengan 1 Jakarta Electric PLN. Jakarta Electric PLN ini kita akan menunggu konfirmasinya. Belum ada konfirmasi ya. Tapi yang jelas nanti jikalau mereka menggantikan pemain asing, nanti kita akan lihat selama itu belum dipenuhi, KITAS dan ITC-nya tidak akan diperkenankan bermain kecuali pemain lokalnya. Ya, Bapak Ibu ya. Mungkin sebelum kita lanjut perlu kami sampaikan. Pertama, kami berkenan dengan evaluasi kemarin. Pertama, kami akan memberikan koreksi atau peringatan dulu ke pemain dari Surabaya Bid Samator yang pemain asingnya. Seperti disampaikan Dewan Hakim bahwa kita bola voli ini ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kami mohon untuk tindakan-tindakan yang menimbulkan ke arah kekerasan, mohon dengan sangat untuk tidak dilakukan. Kami tidak akan segan untuk melakukan denda atau penalti terhadap pemain yang membuat atau memprovokasi. Kemarin kita lihat pemain, saya nggak mau panjang, tapi dari pihak Surabaya Samator juga udah melihat itu. Mohon untuk semua tim, apalagi untuk pemain asing, karena kita nggak mau bahwa pertandingan Pro Liga kita di Indonesia dianggap gampang. Itu satu. Kemudian hal berikutnya adalah berkenaan dengan pertandingan yang terakhir Bang Sumsel dan Pertamina. Kami akan menampilkan kenapa dianggap wasit itu double fault. Kami memberikan informasi karena biar ini pengetahuan sama-sama, karena masih beranggapan bahwa pemain yang menggunakan net itu selalu mati walaupun bolanya jauh. Silakan Sob. Nanti saya tidak berbantu sama Pak Rudi untuk menyampaikan. Jadi biar clear. Jadi kami sama sekali meyakinkan dari awal Pak Hanif, kami semua Proliga tidak akan pernah membela tim manapun. Kami mau ini penyelenggaraan fair dari awal sampai akhir. Dan kami mengambil keputusan bukan untuk kepentingan kami, tapi memang aturannya seperti itu. Silakan Sob. Baik, sedikit begini, mau menjelaskan bahwa kasus ini adalah bola pertama dan diambil oleh Tosan dan diumpan dengan bola tinggi jauh. Sedangkan ada pemain yang menarik, ya mungkin maksudnya bola quick, tarikan quick, ya bola pendek, yang terjadi di akhir net yang bola quick. Nah, tuh, untuk tangan kirinya menyentuh, dan bolanya tinggi. Menurut peraturan, maaf bapak-bapak sekalian, ya kita seragamkan. Menurut peraturan tidak merupakan kesalahan yang menyentuh net tadi sebab actionnya tidak di situ. Ini yang dimaksud. Ini yang dimaksud. Punten, bapak-bapak sekalian, ini yang dimaksud. Ya, jadi sekali lagi kalau Pak Silwi, Pak itu. Nah, jadi yang netnya adalah yang bola quick tadi kelihatan tangan kiri Pak tadi itu di bawah, turun ke bawah nyentuh net bagian bawah. Sedangkan bolanya tinggi. Nah, ini wasit tidak akan mematikan. Menyentuh net sebab actionnya tidak di situ, actionnya di bola tinggi walaupun ini ada yang narik. Ini yang dimaksud Bapak semua. Ini tidak merupakan kesalahan selama net itu tidak mengganggu sekali. Ya. Dan ini dikaitkan barangkali maaf video ini dikaitkan dengan kemarin kasusnya ternyata demikian hasil video loh Bapak-bapak sekalian.
kami tidak mengada-ngada hasil video. Oh ternyata ini, ya ternyata yang net itu adalah yang tadi yang narik Bapak, tangan kirinya turun menyentuh. Kata sekali tadi berusaha menyembunyikan tangan kirinya. Ya nggak apa-apa, ini kasus saja. Mungkin ke depan Bapak dan Ibu sekalian, nah, kalau ada kasus seperti ini, kalau wasit tidak mematikan, berarti karena memang tidak mati kasus demikian. Gitu Pak. Itu kira-kira untuk Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Pak Regi. Ya, sesuai dengan aturan yang disampaikan seperti itu, dan wasit kemarin melakukan untuk jangan begitu kesian itu Pak. Sul, tanggung jawab dong Sul, dengan Bapak tuh. Ayo apa sampai. Ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa tadi disampaikan adalah peraturan 1131 ini terjemahannya, bahwa tadi disampaikan Pak Rudi. Jadi kami sekali lagi menyampaikan informasi biar tidak keliru. Wasit kemarin memberikan double fault itu bukan karena tapi meluruskan menganulir keputusan dari wasit 2 yang dulu. Itu yang dilakukan. Jadi bukan memberi poin ke Bang Sumsel atau ke Pertamina, makanya dilakukan double fault. Jelas Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah aturan internasional, bukan kami yang buat. Tapi seperti ini kejadiannya yang kita sampaikan. Terus kemudian ada yang mau ditanyakan berkenaan dengan ini, silakan Pak. Satu-satu Pak. Iya. Dari Firma, yang saya tanyakan nanti ya adalah panitia di sini menyelenggarakan parkir lampu nggak seperti yang di Purwokerto? Kan ini ditonton bukan hanya orang Indonesia aja, orang luar juga gitu kan. Rupanya mungkin panitia di sana bikin kejutan. Nanti kalau lampunya mati hidup nggak apa-apa, kalau mati jadi terkejut. Yang saya takut sabotase, sambil lari-lari disebutin satu-satu. Hanya satu tim, tidak 2 tim itu. Takutnya sambil lari, lebar menyang. Kira-kira begitu. Ya? Apakah akan kesanakan di sini juga atau tidak? Ya Pak, kalau itu Pak. Saya harapkan ya kalau dilaksanakan seperti itu ya adil gitu, dua-duanya. Kalau enggak ya kira gitu. Terima kasih Pak pimpinan rapat. Terima kasih Pak atas masukannya Pak, koreksinya. Tapi memang mungkin kita akan menginformasikan apapun kejadian nanti di lapangan pada saat berkenaan dengan suatu pertandingan. Makasih ya Pak. Mas, tadi siapa Mas tadi? Terima kasih Mas Regi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih tadi diingatkan untuk memberikan pengarahan kepada pemain kami, khususnya yang kemarin itu Dauda kalau nggak salah. Ada hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa manusia itu bukannya sama dan apa. Katanya Pak Trisno, kalau insan mahadar foto manusia. Rasanya tinggi banget. Selama manusia terdiri dari darah dan daging, karena begitu dia tidak akan pernah lepas dari salah dan harta. Yang kedua, selain manusia itu diberikan kesalahan merupakan sesuatu yang wajar, manusia juga diberikan yang namanya emosi. Setahu saya, salah, hilaf, dan emosi itu akan didahului oleh salah dan hilaf dulu. Jadi maksud saya, kita saling berbenah. Kami dari tim peserta akan berusaha untuk meyakinkan para personel kami untuk bisa menahan emosi. Tapi kami juga minta tolong kru yang ada di lapangan dari tim Pro Liga juga bisa mengevaluasi, meningkatkan kualitas diri, sama-sama berbenah. Karena seperti saya sampaikan tadi, tidak mungkin sebuah emosi muncul tanpa ada kesalahan atau kesalahpahaman atau kekhilafan sebelumnya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adi. Makanya di sini kami yakin itu adalah mungkin emosi sesaat Pak. Makanya kita memberikan peringatan aja Mas. Bukan kami memvonis bahwa itu suatu tindakan yang memang disengaja, tidak sama sekali. Tapi kita sama-sama mengingatkan. Terima kasih juga untuk koreksi untuk kami.
Bapak Ibu juga, kalau misalnya ada koreksi untuk kami silakan disampaikan. Jadi sama-sama mengevaluasi biar Proliga ini boleh berjalan dengan baik dari awal hingga akhir, dan pelaksanaan ini terus kita lakukan demi bola voli Indonesia. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Hakim garis, ngerti Mas? Itu kita makanya kita di sini kemarin seperti yang Pak Hani sampaikan, ya, mohon maaf kalau jikalau video challenge itu baru kita masuk dari final one. Mudah-mudahan besok ke depan kita menggunakan video challenge dari awal. Tetapi kita juga melakukan evaluasi untuk hakim garis yang kita lakukan. Jadi terima kasih untuk itu. Itu sudah Mas Hadi belum sampaikan, kami sudah tahu koreksinya. Ya, jadi mungkin kemarin sempat melihat pelatih dari PLN juga mereka nggak merasa puas dengan keputusan hakim garis in out. Memang mungkin hal itu mungkin terjadi, mungkin tidak. Jadi tapi itu tetap evaluasi bagi kami. Perwasitan juga, teman-teman wasit itu juga, saksi Dewan Hakim dan kami panitia Proliga juga demikian. Ya, ada lagi mungkin? Silakan Mas Ibasyah. Simpak Pak ya tadi ya. Ya, di posisi Pak. Kalau actionnya di daerah di posisi lain sah-sah saja. Seandainya ada kejadian posisi satu tiba-tiba dengan tidak sengaja lompat terus kena net, gimana? Itu satu Pak, nanti aja jawabnya. Ya, mungkin ditanggapi. Yang kedua mungkin saya juga dari titipan dari manajemen Sumut Banda. Harapannya kami tim peserta Proliga juga sama-sama evaluasi untuk menyukseskan Proliga ini. Tapi juga harapannya dari panitia juga mengevaluasi teman-teman wasit juga, karena semua akan kejadian itu kadang-kadang ketegasan dari wasit. Satu misal kejadian di pertandingan kami, begitu kejadian di depan wasit satu, kenapa harus tanya di wasit dua? Sebetulnya kan bisa memutuskan, itu akhirnya memicu suatu proses pertandingan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin wasit saya menyadari ada salah atau tidak, ada benar ya. Ketika mungkin kecepatan dengan seorang striker smash itu mungkin antar tasbol dan sebagainya, mungkin kami memaklumi. Ketika bola di bawah, bola pertama receive dengan passing atas atau passing bawah, kami kemarin ada kejadian dua sentuhan passing bawah dan itu di tempat wasit. Satu, kenapa tidak dimatikan? Karena itu saat nilai kritis. Yang ketiga sama dengan ketika ada bola di bawah wasit satu, antara out akhirnya ragu-ragu out dan masuk, selalu manggil wasit dua, padahal dekat beliau wasit satu. Mungkin itu titipan dari manajemen, harapannya untuk kita sama-sama evaluasi, kami sebagai peserta juga wasit juga evaluasi untuk kedepannya biar keberhasilan Proliga ini semakin tinggal di mata dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ibasyah. Sebelum baru dijawab, sama seperti tadi Mas Andi bilang bahwa konsepnya adalah hakim garis salah satunya, bukan menyalahkan hakim garis, tidak sama sekali. Tapi ke depan kita akan coba tetap mengevaluasi terutama untuk in and out. Ya, touch ball itu tentunya sekali lagi kami informasikan bahwa video challenge bukan satu-satunya alat untuk menentukan keputusan. Mohon dimaklumi dulu. Itu kita sepakat dulu. Karena dengan ada video challenge itu akan membantu untuk keputusan wasit satu. Itu yang perlu kami sampaikan. Ya. Mungkin Pak Rudi bisa menanggapi sedikit. Silakan Pak. Sebelum ini mohon maaf ya, sebentar kita diskusi baru kita penjelasan. Terima kasih Pak Ibasyah. Jadi sebenarnya ini masalah dari kasus Bapak Ibu sekalian, kasus yang terjadi di kejuaraan internasional. Sebenarnya ada kasus sama seperti itu. Ternyata kasus itu terjawab ya bahwa oleh FIPB kenapa wasit waktu itu tidak mematikan. Ya, jadi begini maksud saya.
izin begini. Bola pertama Pak, bola kedua diambil isi, ya, berproses. Misalnya mau, ya, tentunya mereka yang biasa kalian, ternyata bola tinggi di sana, tidak bola pendek. Waktu dia turun, waktu yang bola pendek, ternyata turun itu tangan di salah satu tangan. Ini tidak boleh dimatikan sebab tidak berpengaruh apapun. Tidak boleh. Ya. Tetap kalau di sana ya, karena bolanya di sana terjadi actionnya di sana, maksudnya action dengan bolanya di sana. Sedangkan ini tidak ada pengaruh. Begitu kan? Mulut kayak gini Pak. Artinya dikirkan untuk tidak melupakan di sana. Dan kebetulan kasus ini terjadi di kita baru kali ini. Begitu. Ini kira-kira jawabannya. Kebetulan saja ya Pak. Kasus ini terjadi di Maret. Bisa jelaskan demikian. Gitu kira-kira maksudnya tidak jadi abu-abu kita. Kenapa Pak? Tidak membunyikan kulit pada terjadi sebuah ternyata tidak semua. Artinya yang menyentuh net merupakan kesalahan. Ada kasusnya yang demikian. Tapi kalau bolanya di sini, ya terjadi ada net, tetap nih. Itu kira-kira Pak yang bahasa dengan contoh yang mudah. Ya, ya. Itu pertanyaan lain Pak, bukan kasus ini lagi. Hampir sama, tapi pertanyaannya beda posisinya kan, posisi pemainnya. Yang bagaimana Pak? Sekali lagi, bolanya keempat bolanya. Betul Pak. Satu atau dua juga lompat. Dan posisi itu satu itu kena net. Kalau bolanya di sini dan kita sebelah sini ya Pak ya. Sebelah sini belakang posal barangkali mungkin aja kan karena variasi dan dia begitu tidak merupakan kesalahan sebab tetap action bola itu tidak sama yang terjadi antara blok dan spike. Berarti disahkan Pak ya? Disahkan. Oke. Sesuai dengan contoh ini Pak. Tapi bukan berarti boleh disengaja ya Mas. Ya, ada sengaja. Ya, lompat karena bolanya ke sana terus iseng memukul gini itu sah mati. Tapi kalau nggak turun nggak sengaja itu disahkan dalam artian tetap dilanjutkan. Jadi pengertiannya biar sama persepsinya. Jadi nanti dikasih informasi di teman-teman di atlet ada yang narik itu nggak boleh. Atau sengaja mukul gitu nggak boleh. Kira-kira kayak gitu. Ya. Ya. Ada lagi mungkin? Mama. Ini BNI. Baik, terima kasih Pak Remo semuanya. Jadi intinya kepada tim wasit agar lebih cermat lagi, ya, lebih teliti lagi di dalam pengambilan keputusan. Ya, betul. Terima kasih sekali lagi atas masukannya. Ada lagi mungkin? Kalau nggak ada, kita langsung ke pengesahan pemain. Silakan, Cak. Sorry, siapa dia Cak? Besok ke depan itu harus ada wasit khusus speaker. Wasit khusus speaker. Karena sekarang itu ada wasit untuk video juga ada. Jadi wasit khusus speaker ulang. Mbak, kemarin itu apakah sudah sampai ke Dewan Hakim? Kemudian PLN, kemudian yang satunya Pertamina Fastron. Apakah ditampilkan semuanya atau 3 saja yang ada ganti? 3 saja, oke, sah. Temanya masih menunggu, oke, 3 saja. Untuk Jakarta Pop Seafood
Yang diganti Putri Wulansari diganti Rosalina Padrani. Dua-duanya diganti. Putri Wulansari dan Rosalina Padrani diganti. Penggantinya adalah Susilawati dan Yasmin Nafisa. Teman-teman, oke, sah. Keras lagi nggak apa-apa, Pak? Berikutnya Jakarta Pertamina Pastron. Pemain asing nanti kan? Menambah Alexandra Setku. ITC beres, kemudian lain-lain persyaratannya, oke? Oke semua. Bagaimana teman-teman? Pas? Oke, sah. Apalan lagi, Pak? Berikutnya mengganti pemain asing Jakarta Electric PLN. Pemain asing diganti yang baru. Agak besar, Mas. Yang diganti Perata Luna Virka Icer. Diganti Odina Zaini Dino Nah. Kemudian Nabila Dinda Ayu Tias diganti, belum bisa main. Kalau seandainya besok mau main sudah lengkap, boleh bisa main. Oke. Bagaimana teman-teman? Pas? Kembalikan lagi, Pak. Dibesarkan. Ini yang ikutin. Odina Zaini Dinovna. Kalau cowok itu, Pak. Ya. Oke teman-teman. Pas? Oke, sah. Tunggu dulu. Jadi yang tim lain tidak ada perubahan. Jadi kami sahkan juga. Oke, Mas Ar? Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Pak Mahfud Irsada dan Pak Suharyanto atas pengesahan pemainnya. Bapak Ibu sekalian, terakhir kami ingatkan bahwa Palembang bukan Palembang yang tahun 2020, tapi Palembang adalah Palembang yang kota sudah mulai macet. Jadi kami ingatkan untuk traffic lalu lintas teman-teman semua yang mungkin menginap hotelnya agak jauh dari GOR, mohon waktu dipertimbangkan secara baik karena satu arah di situ cukup jadi masalah kalau misalnya nggak tahu akhirnya motornya terlalu jauh dan waktunya mepet, itu mohon diperhatikan. Ya mungkin ada lagi sebelum kita tutup pada technical meeting kali ini, silakan. Bus ya? Iya. Di jalan ya? Nah, itu ada jalan masuk sedikit, iya, di depan mall itu ada jalan masuk sedikit, iya. Itu karena enggak, saya lihat ini mendung gitu. Kalau seandainya tim itu mau bertanding, toto hujan deras. Gini, ya kan? kebijakannya dari sebenarnya dari Sumselnya sendiri juga nggak bisa karena pengalaman kami di situ
bis besar yang nggak mungkin akan masuk di dalam situ karena kondisinya nggak memungkinkan. Tetapi menurut kami, saya melihatnya kemarin itu, ya kemarin beberapa sebelumnya di depan itu bisa nempel sedikit ke lobby samping dari mall. Jadi melipir jalan ke samping gitu. Itu aja sih. Bukan. Pengertian Pak Bambang itu agak masuk ya, tapi di depan ini, di depan jalan wah ketabrak mas. Banyak terlihat. Iya, terima kasih. Oke, kalau nggak ada lagi, kita sebelum kita tutup technical meeting pada sore hari ini, kita minta Indra untuk memimpin doa. Kita berharap dengan penyelenggaraan ini boleh berjalan dengan baik, dengan lancar. Kemudian pertandingan boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan semua pihak boleh menikmati pertandingan Proliga di Kota Palembang ini dari Kamis hingga hari Minggu. Silakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum mengakhiri pelaksanaan kegiatan ini pada sore hari ini dan sebelum kita memulai pelaksanaan kegiatan esok hari, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan. Pertama, minggu ketiga di Kota Palembang. Terima kasih, selamat sore.